Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal prediksi SNBT 2024 pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Konjungsi yang tepat untuk mengisi rumpang pada teks tersebut adalah, jadi konjungsi ini sama juga dengan kata hubung. Nah, cuman kamu cek dulu gitu ya, dia butuhnya kata hubungnya apakah di awal atau di tengah-tengah kalimat. Nah, karena ini butuhnya di awal kalimat, berarti konjungsi yang kita pakai adalah konjungsi antar kalimat. Nah, karena dia letaknya di awal. Jadi, untuk menentukan konjungsi antar kalimat ini, kamu cari tahu dulu hubungan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya itu menyatakan tentang apa. Nah, kalau kita lihat di kalimat kedua, setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Titik-titik kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Kalau kita lihat, hubungan yang menyatakan antara kalimat 2 dan 3 ini menyatakan penguatan. Kenapa? Karena dia masih menjelaskan yang sebelumnya terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau misalkan kamu cek dia menyatakan suatu penguatan, nanti konjungsi yang kamu pakai itu adalah konjungsi bahkan, seperti itu ya. Nah, kalau kita cek opsi A di sini konjungsinya oleh karena itu kurang tepat. Kenapa? Karena dia menyatakan akibat. Kemudian di sini ada konjungsi namun juga kurang tepat. Kenapa? Karena dia menyatakan suatu pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Di sini ada kata bahkan. Nah, ini kata bahkan tadi sudah tepat ya. Nah, dia menunjukkan suatu penguatan gitu ya yang ada di kalimat sebelumnya. Oke, di sini ada kata sebaliknya kurang tepat karena konjungsi sebaliknya itu digunakan untuk menyatakan kebalikan, dan yang terakhir ada konjungsi selanjutnya. Nah, konjungsi selanjutnya ini dia menyatakan hubungan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek dari option yang ada, jawabannya adalah opsi yang C bahkan. Oke, kita bahas soal berikutnya, penulisan kata yang kurang tepat terdapat pada kalimat. Nah, jadi kalau kamu ditanya penulisan kata, nanti erat kaitannya dengan kata baku gitu ya. Jadi kata baku ini adalah kata yang penulisan atau pengucapannya sesuai dengan kaidah yang sudah dibakukan. Nah, biasanya kalau udah sesuai dengan kaidah yang dibakukan, nanti harus sesuai dengan kamus umum atau yang biasa kita kenal dengan KBBI, Tata Bahasa, dan juga PUBI. Nah, kita cek berarti yang tidak sesuai penulisannya ya. Nah, dari kalimat 1 sampai 5. Oke, di kalimat 1 disebutkan merokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, data perokok mencapai 60 juta orang. Nah, kalau kita cek di kalimat 1, penulisan katanya sudah tepat, dan di kalimat kedua, di sini kurang tepat penulisan kata Riskesdas gitu ya. Nah, teman-teman, ini masuk ke bagian akronim gitu ya ataupun singkatan. Nah, jadi di sini kan Riskesdas itu singkatan dari Riset Kesehatan Dasar. Nah, cuman penggunaan akronim di sini kurang tepat karena dia menggunakan huruf besar semua atau huruf kapital. Jadi teman-teman ada 2 poin untuk penggunaan akronim gitu ya. Yang pertama, dia nanti semuanya huruf kapital. Jadi kalau penggunaan semuanya huruf kapital, dia harus memiliki kepanjangan dari setiap satu huruf. Nah, di sini kan R ini riset gitu ya. Kemudian tapi di sini I-nya tidak ada kepanjangannya gitu ya. S-nya tidak ada, begitu juga K, E, S, D, A, S gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia setiap huruf kapitalnya tidak memiliki kepanjangan, berarti kamu
huruf kapitalnya hanya di awal aja. Kenapa? Karena di dalam satu kata ini nanti kita mengambil dua huruf atau lebih gitu ya. Nah berarti nanti yang huruf kapitalnya di awal aja, jadi nggak huruf kapital semua karena setiap hurufnya tidak memiliki kepanjangan. Jadi kalau yang tepat dari sini bukan Rizkesdas huruf kapital semua, tapi yang kapital itu R-nya aja. Jadi yang tepat adalah Rizkesdas. Oke, kemudian akronim berikutnya untuk huruf kecil gitu ya. Nah, huruf kecil ini nanti dia bukan untuk nama diri. Jadi kalau dia bukan nama diri nanti dia menggunakan huruf kecil gitu ya. Nah, huruf kapital yang ini gitu ya, yang semuanya huruf kapital dan yang di awal dia untuk bentuk nama diri teman-teman. Jadi kalau bukan nama diri berarti pakai huruf kecil. Jadi jawaban yang tepat berarti kalau kita cek dari sini adalah opsi yang B nomor 2. Oke, kita bahas soal berikutnya. Katanya kalimat 7 dapat disempurnakan dengan cara. Kamu cek di kalimat 7 disebutkan kematian akibat dari merokok di Indonesia menaksir di angka 200 sampai 300 ribu jiwa per tahun gitu ya. Nah, jadi berarti di sini kalimatnya belum efektif karena penggunaan kata menaksir kurang tepat. Karena bentuk kalimat ini adalah pasif gitu ya. Jadi kalau pasif kita menggunakan imbuhan dari predikatnya itu menggunakan awalan di. Jadi kamu jangan menggunakan me di awal karena me itu untuk bentuk aktif seperti itu. Jadi jawabannya berarti yang tepat itu mengganti kata menaksir dengan ditaksir, sehingga pernyataan yang tepat adalah kematian akibat dari merokok di Indonesia ditaksir di angka 200 sampai 300 ribu jiwa per tahun. Untuk opsi selain B ini kurang tepat ya, karena penggunaan kata di dari jiwa itu sudah tepat di dalam kalimat seperti itu. Jadi jawabannya opsi yang B. Oke, baik teman-teman, di sini kakak punya soal terakhir, silahkan kalian jawab. Hasil jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2024 pemahaman bacaan dan nulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.